Cuma kadang-kadang ketika kita sedang ketakutan, otak kita kan nggak rasional. Kita nggak bisa berpikir bahwa kita sudah melewati banyak-banyak ketakutan di dalam hidup kita, betul? Karena kita sedang irasional. Maka rasionalkan otaknya ketika itu ngomong sama orang, ketemu sama orang, kenali ketakutan kita. Maka find your fear, listen to your fear itu penting. Banyak orang Kristen berdoa, dia nggak berani lihat hal dalam hatinya. Banyak orang berelasi, dia nggak berani lihat dalam hal hatinya. Saya mungkin sudah pernah cerita. Sering kita pakai konsep-konsep. Saya dulu nggak setuju. Saya cemburuan orangnya. Tanya istri saya, posesif dulu. Ya, setika posesif saya cemburuan. Suatu hari istri saya mau panjat gunung. Saya sebetulnya bilang, kamu nggak pernah olahraga, ngapain panjat gunung? Nggak usah. Kamu larang-larang aku, pacaran masih larang-larang. Iya kan kamu nggak pernah olahraga. Ya udah aku olahraga dulu. Waduh, gue pakai alasan apa lagi gitu ya? Wah, nggak bisa kalau kamu nggak olahraga gini-gini, gitu kan? Nanti gini. Akhirnya kita ribut saudara-saudara. Papa gue aja nggak larang, mama gue aja nggak larang, lu larang-larang gitu kan. Akhirnya saya mulai tanya, kenapa sih saya nggak boleh, dia boleh? Jadi saya jujur saudara, saya takut kehilangan dia. Saya takut kehilangan dia karena istri saya kan juga nggak jelek-jelek amat ya, cantik lah ya. Dia cantik, saya yakin kalau di puncak gunung sama cowok-cowok, yang banyak gunung kan banyak cowok ya. Nggak semua cowok baik kan ya. Saya punya teman banyak brengsek juga gitu kan. Dan itu kesempatan di atas gunung 3 hari. Kalau saya ikut aman gitu kan. Ternyata saya takut kehilangan dia. Akhirnya saya bilang sama dia, jujur sebetulnya aku marah-marah kamu karena aku takut. Aku takut kehilangan kamu. Kamu kan cantik. Pasti banyak yang suka ngobrol sama kamu. Dan itu gak ada aku. Saya bilang gitu. Dan lagian kamu sebetulnya kan gampang jatuh cinta. Sama kayak gue gampang jatuh cinta. Maka gampang jatuh. Tapi ya udahlah, aku yang penting jujur sama kamu. Ya setelah kamu kalau naik gunung ya gak apa-apa lah, aku belajar terima. Nanti kalau kamu ketemu pacar di sana ninggalin aku, ya udah berarti kamu bukan jodohku gitu kan. Saya berani ngomong saudara-saudara ketakutan saya. Tahu-tahu dia nggak jadi naik gunung, nggak jadi deh katanya. Dia nggak tahu itu politik. Bukan saudara. Bukan, itu karena keberanian jujur. Banyak orang gak berani ngomong jujur, ketakutannya. Dia pakai konsep. Akhirnya ketika datang sama Tuhan, Tuhan berkati bisnisku, Tuhan supaya aku lolos ujianku, Tuhan mati gue gak lolos Tuhan, Tuhan tolong. Mujizat, habis itu marah sama Tuhan. Kenapa gue gak lolos, kenapa gue putus cinta. Tapi dia gak berani sampai ke titik paling dalam. Kenapa kalau gagal ujian? Kenapa kalau bisnis kamu hancur? Kenapa kalau kamu putus? Apa yang paling kamu takutkan? Ternyata aku takut Tuhan. Aku takut gak diakuin orang lagi. Aku takut Tuhan gak dianggap. Karena selama ini aku yang banggakan itu yang membuat alasan hidup. Sekarang gue pinter, tahu-tahu kalau gue gagal gue dianggap goblok, gue gak mau. Kita gak berani sampai taraf itu. Jadi doa-doa kita hanya superficial. Di atas doang. Nggak berani sampai titik dalam. Ternyata gue takut ditinggalin dia. Karena begitu ditinggalin dia ternyata gue ngerasa nggak dicintai Tuhan. Gue takut sendiri. Gue takut nggak punya siapa-siapa. Gue takut dipandang orang jelek. Itulah saudara-saudara. Dan saya melihat pemazmur berani sampai titik yang dalam.